Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi, sahabat Sonora. Terima kasih Anda terus bersama kami, Radio Sonora FM 98 Surabaya. Pagi hari ini, di sela-sela Anda beraktivitas, kami kembali hadirkan program acara yang memberikan informasi dan insight kepada Anda seputar dinamisasi kota Surabaya dan problematikanya. Nah, sahabat Sonora, momen Ramadan ini kerap kali menjadi waktu yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pedagang dan distributor di kota Surabaya. Tidak hanya sebagai bulan yang mendatangkan peluang bisnis di bidang retail semata, Ramadan ini juga menghadirkan tantangan ya, sahabat Sonora, bagi Pemkot dalam hal mengupayakan kelancaran distribusi dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya beras dan gula. Ini merupakan dua komoditas bahan pokok dengan tren tingkat permintaan yang selalu tinggi dibandingkan produk pangan lainnya. Nah, sahabat Sonora, lantas bagaimanakah DPRD menilai kinerja Pemkot dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan sembako serta optimalisasi rekan-rekan UMKM pada saat Ramadan di Kota Surabaya? Saya Andre Komarudin, sahabat Sonora ya, akan mengajak Anda selama 1 jam ke depan di pagi hari ini berbincang bersama Baktiono BASS, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP, dengan topik bahasan menjaga stabilitas harga dan pasokan sembako serta optimalisasi UMKM di bulan Ramadan. Selamat pagi Mas Baktiono. Selamat pagi Mas. Matur nuwun sangat loh Mas. Di sela kesibukan jenengan masih berkenan untuk memberikan informasi dan sekaligus mengedukasi sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini. Matur nuwun sebelumnya Mas Baktiono. Baik, sahabat Sonora, silakan Anda bisa menikmati perbincangan kami ya melalui suara saja atau mau juga lihat gambarnya. Pilihan ada di Anda. Kalau Anda mau mendengarkan suara saja, monggo Anda bisa dengarkan di radio secara konvensional melalui analog gelombang FM 98,0. Kalau Anda kebetulan buka laptop atau HP, monggo streaming di sonora.co.id Play Surabaya. Tapi kalau Anda mau nonton secara gambar atau visual, silakan Anda bisa mengakses live YouTube Sonora Surabaya atau aplikasi Xspace Radio. Nah, Mas Baktiono, berbicara permasalahan stabilitas harga dan pasokan sembako saat Ramadan di Kota Surabaya, tentu ini merupakan isu yang cukup penting ya. Saya izin mengutip pernyataan Ketua Kadin Surabaya Pak Ali Afandi. Beliau menyampaikan kalau kenaikan harga sembako seperti beras dan gula ini sering terjadi saat Ramadan karena meningkatnya konsumsi masyarakat, termasuk juga di Kota Surabaya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya Pemkot sudah menyiapkan beberapa strategi, mulai dari operasi pasar murah, pengawasan harga dan pasokan, serta menjamin kerjasama yang intensif dengan para distributor dan produsen. Saya ingin tahu, Mas Baktiono, apakah ketiga strategi yang dilakukan oleh Pemkot ini sudah cukup efektif menurut DPRD, Mas Baktiono? Iya, jadi kalau mengenai pasokan bahan kebutuhan pokok, terutama beras dan gula, ini memang menjadi komoditi yang prima, jadi komoditi utama bagi warga masyarakat. Dan ini siklusnya itu setiap tahun. Jadi siklus permintaan kedua kebutuhan pokok meningkat drastis ini menjelang yang paling tinggi ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Atau sekarang kan mendekati bulan puasa. Berikutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru. Ada lagi siklus lainnya, tidak sebesar kedua bulan ini, yaitu akan ada lagi, ini soalnya berurutan, yaitu Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Betul. Berikutnya ada lagi, jadi siklus-siklus itu.
Karena itulah juga banyak orang yang menantu, Hmm. punya Ya, hajatan-hajatan. punya hajat. Ya, terus ada perayaan-perayaan juga. Mhm. Terus Maulid Nabi Mhm. berikutnya 17 Agustus. Jadi ini berurutan terus, tapi siklusnya kecil. Tapi khusus yang paling besar permintaan itu yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu Mhm. persiapan, kalau pedagang itu persiapan 3 bulan sebelumnya mereka itu sudah stok-stok barang-barang itu. Mhm. Dan pemerintah juga sudah tahu, jangan tidak mau tahu, terutama pemerintah pusat. Itu Mhm. harus menyediakan itu, menyiapkan apa ya petaninya, bagaimana menanamnya, dari mana nanti bahan-bahannya itu mereka sudah disiapkan termasuk distribusinya. Apalagi pertambahan penduduk juga semakin meningkat dan juga kuliner-kuliner itu juga banyak juga dan juga mal-mal juga menyediakan itu banyak orang menyediakan takjil dan sebagainya itu juga apa memerlukan bahan-bahan kedua bahan pokok ini terutama. Dan Mhm. ada tambahan lagi yaitu minyak goreng itu juga menjadi Iya, betul. komoditi yang diinginkan masyarakat menjelang. Oleh karena itu dalam siklus tahunan ini pengendalinya itu semua di pemerintah pusat, ada Mhm. Badan Pusat Logistik, yaitu Bulog itu, gitu loh. Dan itulah yang bisa untuk mereka mengatur bagaimana mengambil dari petani, dari produsen beras, termasuk dari pabrik gula, jangan sampai impor lah. Kita ini Mhm. juga apa ya tanahnya ini sudah gemah limpah Lojinawi oleh Gus juga sudah disampaikan sudah luar biasa di lagu-lagunya Kolam Susu Nusantara dan sebagainya Mhm. itu Mhm. pengingat kita semua. Jadi kalau pemerintah tadi itu mengatur dengan baik juga baik dengan petani pupuknya seperti apa jangan dinaik-naikkan jangan ada standarisasi dalam proses produksi pangan ini sehingga Mhm. tetap stabil. Kalau naik ada fluktuasi itu ya tidak melonjaknya itu sampai berlipat-lipat. Mhm. Baik. Nah, kalau belajar dari Ramadan sebelumnya nih, problem apa saja yang berhasil dipetakan oleh teman-teman di DPRD terkait dinamisasi masalah sembako di Surabaya saat Ramadan dan DPRD menilai belum ada solusinya juga dari Pemkot sehingga cenderung terulang tiap tahunnya. Kalau operasi pasar, ya itu kan instruksi-instruksi dari pemerintah Mm-mm. pusat, ya itu sudah biasa, tapi efeknya Hmm. ya cuma efek kejut, Mm-mm. efek kejut saja. Di mana? Ya di tempat itu saja, Ya. gitu loh. Kecuali pemerintah pusat bekerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, mempunyai koperasi yang cukup besar di satu pasar itu, di setiap pasar, dan menyediakan harga kebutuhan pokok yang diinginkan, yang diminati masyarakat, itu nanti baru bisa stabil. Kalau Hmm. tidak, ya para pedagang itu ya cerdik, mulai dahulu ya semacam ini. Mm-mm. Dalam teori ekonomi ya sudah diajarkan semua, supply dan demand itu kalau seimbang itu bagus. Jadi kalau Mm. demandnya tinggi, supply-nya kurang, ya otomatis harga pasti naik. Mhm. Dan para pedagang pun juga gitu. Kalau memang itu barang kebutuhan tadi itu kurang dan permintaan tinggi, dia itu berani loh, Mm-mm. DO atau delivery order, Mm-mm. dia berani untuk itu. Bahkan juga apa ya menanamkan uangnya di situ. Ya. Gitu. Itu sudah biasa. Mm-mm. Jadi hal semacam itu sudah lazim puluhan tahun semacam itu. Lah tinggal Ya. Mm-mm. bagaimana memanage khususnya untuk bahan kebutuhan pokok, terutama beras, gula. Nggak perlu nggak perlu import kita ini. Kita sudah Ya. disediakan tinggal bagaimana untuk bisa mengelola tanah yang ada di Indonesia yang masih cukup luas, masih cukup lebar, dan masih cukup subur ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mhm. Oke. Mas Baktiono, di tahun 2025 ini kan ada dua isu besar yang hingga saat ini nih masih terus berlangsung. Yang pertama efisiensi anggaran oleh pemerintah, yang kedua menurunnya daya beli masyarakat karena ekonomi global.
Nah, apakah dua hal ini punya dampak yang sangat signifikan, Mas, terhadap bentuk intervensi yang dilakukan Pemkot dan juga perputaran perekonomian masyarakat Surabaya di momen Ramadan kali ini, Mas? Tidak perlu dihimbau oleh warga masyarakat, Hmm, ya, tidak perlu dihimbau oleh pemerintah pusat. mm-mm, Itu semua sudah ada idiomnya. Jangan besar pasak daripada tiang. Itu mm-mm, mulai saya kecil sudah ada. Dan mhm. juga dari apa ibu saya, bapak Ya, saya, kakek nenek itu sudah ada. Dan tinggal mau nggak pemerintah itu. Kalau Surabaya sudah, jangan pemerintah pusat nanti memberi contoh yang tidak-tidak. mhm, Mana ada Kementerian 48 terus wakilnya sebanyak itu. Jadi kalau dia paham itu mengurus di mm, pemerintahan itu tidak ada semacam ini. mhm, Ngomongnya efisiensi. Tetapi di sana ditambah. Ya ditertawakan orang lah. mm, Masyarakat tadi ya tertawa. Ini model apa pemerintahan semacam mm, ini? Kalau Surabaya sudah, saya pernah menjadi ketua pansus untuk organisasi. Prinsipnya mudah, satu kalimat, ramping kaya fungsi. Jadi mm, organisasi itu harus ramping tapi fungsinya maksimal, banyak. Lah mm, ini coba itu gajinya berapa, tunjangannya berapa. Belum nanti dapat mobil semua, pengawalannya itu berapa. mm, Itu kan menghambur-hamburkan uang negara yang tidak perlu. mm. Artis-artis diajak semua, waduh ditambah banget. Itu Baik. saja dari contoh di situ aja loh. Lah kok Mm, anggaran kesehatan pendidikan mau di apa efisiensi? mm, Yang mana bisa pintar? Makanya saya sampaikan tadi untuk apa tujuannya? Untuk makan siang gratis. Sekarang dikecilkan lagi makan bergizi gratis untuk siswa-siswa. Itu aja sudah tidak logis mm. kok. Baik. Ya, bukan kita nggak setuju, tidak logis yang dituntut Mm, masyarakat. Itulah yang harus dipenuhi. Apa tuntutan masyarakat seperti ini? Se-Indonesia sama kok, serentak mm, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mm. yaitu pendidikan mudah dan gratis. Oke. Gampang dan gratis. Mhm, Dan bermutu. Bukan makan siang gratis. Coba bayangkan, mhm, bos bantuan operasional sekolah SD kurang lebih 100.000 per bulan. Itu unit mhm, cost. Dihitung per siswa itu. Di Surabaya nggak cukup, ditambahi. Karena kita punya APBD. Kenapa? Ya karena kita sekarang ruangannya sudah tertutup semua, kadang pakai mm, AC, pakai listrik, pakai komputer. Terus kita apa guru tidak tetapnya atau tenaga kontraknya gurunya itu kita lebih. Jadi mhm, UMS, upah minimum sektoral, sedangkan UMK Kota Surabaya sudah tinggi. Dan itu sesuai undang-undang, jadi lebih tinggi dari UMK. Otomatis unit cost-nya naik. Kita tambah yang kurang. baik. Kurang lebih 100.000 loh kalau dari pusat. Makan siangnya itu 450.000. Ya nggak logis. Mm, Lebih besar anggaran makan siang daripada anggaran pendidikan. mm, Belum SMP 150 sekian ya unit cost-nya. Makan siangnya 450. Untuk SMA SMK 252 sekian 300 ya. Nah, makan baik. siangnya lebih besar. Nah, itulah harus dipikirkan kembali. Mhm, Nah, kalau diganti tadi dengan program ini, nyampaikan saja. Kita berikan kemudahan, kita mhm, bangunkan sekolah mudah, berkualitas, dan gratis. Itu yang diinginkan masyarakat. Dan mhm, dalam proses-proses masyarakat keras mulai dari apa Irian sana sampai ke Nias sampai seluruh Indonesia yang diinginkan itu sama seperti itu. mm. Baik, baik. Mas Baktiono, masyarakat khawatir kalau efisiensi ini nanti juga terjadi kepada program pasar murah itu di Ramadan. Pelaksanaannya akan semakin sedikit, otomatis masyarakat merasa belum optimal kebantu dengan kegiatan pasar murah ini. Jikalau memang ini sampai terjadi, nanti Pemkot karena alasan efisiensi tidak melakukan kegiatan pasar murah sebanyak Ramadan sebelumnya. Apa yang akan menjadi catatan dari teman-teman DPRD, Mas Baktiano? Efisiensi untuk pendidikan dan kesehatan di Surabaya akan kami perjuangkan untuk tidak dilakukan Hmm. ya di kota Surabaya. Karena kota Surabaya ini beda dengan kota kabupaten lain termasuk kebijakan pemerintah pusat melalui CAR Muji
sebagai kader PDI Perjuangan membuat program yang spektakuler, yang luar biasa. Berobat hanya menunjukkan KTP dan atau KK Surabaya Hmm. saja. Gratis di rumah sakit pemerintah kota Surabaya, baik negeri, swasta, klinik, puskesmas, TNI Polri, semua harus gratis. Walaupun tidak punya kartu BPJS. Ini Oke. keren. Hmm. Walaupun punya BPJS menunggak, tidak perlu dibayar. Ini keren. Mhm. Karena orang menunggak itu pasti warga tidak mampu. Dibayar oleh pemerintah kota melalui program UHC, Universal Health Coverage. Itulah program kita. Hmm. Mhm. Kan luar biasa. Dan pemerintah lainnya belum ada. Oke. Pemerintah kota, kabupaten, provinsi se-Indonesia belum ada seperti Surabaya. Ini Mhm. jangan sampai diefisiensi. Kalau Hmm. diefisiensi, orang sakit itu kasihan, Pak. Mayoritas warga tidak mampu. Hmm. Gitu loh. Baik. Pendidikan pun demikian. Kita punya Perda nomor 16 tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun. Ya, Hmm. SMA SMK sekarang diambil alih pemerintah provinsi menjadi sekolah bayar. Kita memberi beasiswa 3.500 program pemuda tangguh yang masuk dahulu di perguruan tinggi negeri dibiayai sepenuhnya loh oleh pemerintah kota, bahkan diberi uang saku 500.000 per bulan semuanya, Baik. UKT dan uang semua ditanggung pemerintah. Masa mau dikurangi? Ini Hmm. jangan. Yang Hmm. menjadi diefisienkan itu ya termasuk di DPR sudah, kita sudah Hmm. mengefisienkan Hmm. diri, Mhm. termasuk wali kota, wakil wali kota sudah. Mhm. Makanya kita punya prinsip tadi di organisasi di kota Surabaya sudah 20 tahun yang lalu, saya ketua panitia khususnya kok. Hmm. Mhm. Ramping kaya fungsi. Hmm. Kalau di sana di pemerintah pusat itu bukan ramping kaya fungsi, Mhm. gemoy, gemoy, dan gemoy. Baik. Nah, iya, itu menghamburkan uang negara dari situ. Hmm. Mhm. Jangan ngomong apa efisiensi tapi memberi contoh organisasi di sana itu menggelembung. Baik. Mas Baktiono, masyarakat ingin tahu kembali lagi ke masalah ketahanan pangan di bulan Ramadan dan kondisi agar tidak terjadi inflasi harga. Kalau boleh tahu biasanya kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Pemkot itu sumber dananya dari mana sih Mas Baktiono? Ya, jadi sumber dana dari apa pasar murah tadi kita Mm-mm. ini menghimpun para usahawan, Mm-mm. para pengusaha yang ada di kota Surabaya. Mereka senang Mm. menyediakan bahan-bahan itu untuk dijual BOP, Mm-mm. Mm-mm. BEP, bukan BOP, break Mm-mm. even point, Mm-mm. alias tidak mengambil untung untuk membantu warga masyarakat yang tidak mampu. Mm-mm. Mm-mm. Dan Mm-mm. itu kita punya perangkat yang luar biasa namanya wanita Surabaya hebat atau Mm. kader Surabaya hebat Mm-mm. yang senantiasa bersama RT RW Karang Taruna bahu membahu termasuk Mm-mm. LPMK untuk membantu masyarakat. Melalui Mm-mm. itu bisa termonitor dengan baik karena mereka bisa laporan lewat aplikasi masing-masing Mm-mm. dan dimonitor oleh lurah, camat, sampai bagian perekonomian, sampai ke wali kota, wakil wali kota. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Jadi bukan dari pos anggaran APBD, khawatirnya masyarakat gini Mas Baktiono, iki efisiensi sembarang kalir. Engko kiranya ono pos pasar murah yang sudah dicantumkan di APBD juga akan diefisiensi sehingga jumlah kegiatan pasar murahnya dikit. Ternyata dari kegiatan CSR rekanan swasta dan masyarakat luas ternyata ya Mas Baktiono ya. Iya, jadi saya ini Mm-mm. mengawal terutama Mm-mm. mandatori atau ketentuan wajib, ya Mm-mm. itu kesehatan dan pendidikan. Saya kawal Mm-mm. benar. Mm-mm. Waktu itu kan akan makan siang gratis. Saya protes sendirian. Mm. Akan dimintakan ke anggaran APBD Kota Surabaya 1.100.000.000. Saya protes keras. Tidak Mm-mm. apa-apa. Sendirian pun tidak apa-apa. Keras. Karena apa? Ini akan mengganggu postur anggaran yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Yang Mm-mm. dikurangi, diefisienkan sampai 10% itu.
ya pasti ya mengganggu kesehatan, Mm-mm. mengganggu apa itu pendidikan, ya walaupun tipis-tipis itu mengganggu. Mm-mm. Termasuk nanti infrastruktur, padahal kita ini dataran rendah. Mm-mm. Semua air itu juga banyak dari kota kabupaten lain yang sampai ke hilirnya di Surabaya ini. Mm. Dan nggak mungkin kita tutup terus. Ya buka tutup. Tapi kalau melimpah, ya kita harus Mm-mm. tampung di box culvert atau saluran-saluran yang ada di kota Surabaya. Makanya box culvert yang ada di mana-mana itu bukan untuk show, bukan untuk pameran. Itu nanti untuk ditanam di tanah untuk menampung air dan Mm. mengalirkan air. Itu Mm. pun masih belum tuntas se Surabaya karena itu ratusan ribu kilometer Mm. jalan yang ada di kota Surabaya, gang-gang kecil itu kita Mm-mm. lebarkan semua, Mm-mm. kita pasang box cover sekaligus kita fungsikan untuk jalan. Mm-mm. Mm-mm. Kebersihan juga gitu. Ini kota, soalnya beda kalau kabupaten lain itu masih ada hamparan luas, tanah dan Mm-mm. sawah, kebun dan lainnya itu masih bisa menyerap air di sana, masih Baik. bisa untuk menampung air di sana. Nah, Surabaya sudah padat semua. Mm-mm. Ruang terbuka hijau sudah kita penuhi sampai 30% dan masih punya kita untuk bisa menurunkan suhu Mm-mm. udara sampai 2 derajat dan Mm-mm. juga apa itu lingkungan hidup suhu udara juga lingkungan kita itu bukan mainan yang di Mm-mm. apa kota-kota yang ada di sudut-sudut kota tengah kota itu kan Baik. kita dulu tidak baik dulu kan Mm-mm. gitu sekarang itu sedang baik baik sangat baik Mm-mm. itu bukan disetel itu ada anunya sendiri makanya Mm. itu juga butuh proses Baik. dan butuh perawatan Mm. butuh anggaran. Mm. Mm. Mas Baktiono, berbicara tentang fenomena yang sering terjadi di saat Ramadan dan Idul Fitri atau hari raya besar lainnya. Penimbunan sembako untuk dijual di bulan bulan besar ini kita ketahui sebagai masalah yang sering terjadi di Indonesia, termasuk juga di kota Surabaya. Walaupun ada sanksi bagi si pelaku, tapi faktanya setiap tahun mafia-mafia ini kembali berulah. Bagaimana tanggapan DPRD terkait dengan fenomena ini, Mas Ya, Baktiono? ini ada yang disebut mafia itu juga harus ada peraturan perundang-undangannya. Jangan Mm-mm. nyebut-nyebut seperti itu. Karena Mm-mm. apa? Ini ilmu ekonomi. Mm-mm. Pedagang itu juga ingin untung. Mm-mm. Pedagang kelas bawah, kelas menengah, Mm-mm. sampai kelas Mm-mm. atas. Ya tergantung pemerintahannya. Mm. Ya kan, kan tahu kebutuhan menjelang bulan suci Ramadan tadi itu berapa. Berapa Mm-mm. jumlah penduduk. Terus mereka nanti itu seperti apa. Tahun sebelumnya seperti apa. Kalau itu disediakan pemerintah cukup. Itu pasti tidak akan Mm. nanti terjadi monopoli seperti itu. Ya. Gitu. Makanya Mm-mm. Badan Pusat Logistik itu juga harus tahu dan mengerti dan paham. Jangan ikut bermain di situ. Mm-mm. Itu Mm-mm. pasti aman nanti di situ. Mm-mm. Pastilah pedagang juga gitu. Apa pabrik-pabrik itu juga stok. Karena nanti akan Mm-mm. ada permintaan yang cukup tinggi. Itu berlipat sampai 4 kali lipat loh permintaan itu. Mm-mm. 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 Misalnya tepung, Mm-mm. beras, gula. Kalau garam sih murah lah. Belum kebutuhan lainnya, minyak. Mm-mm. Itu pasti jadi satu. Nah Mm-mm. itu mereka pasti stok karena apa? Ada permintaan. Jangan pabrik-pabrik Mm-mm. besar karena dia stok untuk produksi. Terus Mm-mm. mereka dituduh macam-macam. Mm-mm. Itu nanti juga mengurangi kepercayaan kita terhadap investasi yang ada. Mm. Ya kalau pemerintahnya tadi sudah menyediakan barang kebutuhan pokok tadi itu cukup jauh hari sebelumnya, ya pasti mereka tidak berani menimbun, Mm-mm. mereka tidak berani stok. Jangan ngomong Mm-mm. menimbun, karena nggak enak Mm-mm. konotasinya tidak bagus bagi para Oke. pedagang. Mereka Mm. tidak akan stok karena dia rugi nanti uangnya tidak Mm. bisa berputar. Ya, Mm-mm. kalau nanti memang dia ingin stok itu, ya mereka itu nanam uang loh. Iya. Juga kadang pedagang kecil juga memberikan uang dahulu agar Mm-mm. mereka nanti dapat bahan atau barang. Itu wajar, misalnya Mm-mm. makanan kecil, ya nanti snack-snack. Mereka itu memberikan uang dulu ke toko. Kenapa? Supaya nanti harganya mereka tidak naik. Mm-mm. Dan nanti pada hari hanya mereka bisa untung lebih. Karena harganya pasti naik, mereka Mm-mm. menjual harga waktu kulaan atau pembelian di akhir. Baik. Itu sudah seperti biasa itu ilmu ekonomi. Mm. Hal yang wajar
Karena panennya para pedagang ya di momen-momen seperti itu ya, Mas Baktiono ya. Tinggal sekarang agar tidak menjadi sebuah bentuk penyalahgunaan dan juga menimbulkan dampaknya terhadap fluktuasi harga. Tentu saja ada formulasi yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan pagi hari ini, sahabat Sonora ya, kita masih di program Dialog Sambang Parlemen dengan topik bahasan menjaga stabilitas harga dan pasokan sembako, serta optimalisasi UMKM di bulan Ramadan. Masih bersama dengan narasumber kami, ada Baktiono BASS, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Kembali saya ingatkan, untuk mengakses program acara ini atau ingin mendengarkan dan menikmati perbincangan kami, Anda bisa menggunakan multi channel ya. Secara audio, Anda bisa melalui gelombang analog FM 98 Surabaya. Streaming kami siapkan di sonora.co.id. Sementara secara visual, Anda bisa tonton secara langsung di live YouTube dan juga aplikasi Express Radio Real Time. Ramadan ini juga menjadi peluang harusnya bagi teman-teman UMKM untuk berdaya secara ekonomi karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi untuk produk-produk mereka. Optimalisasi seperti apa yang harusnya difasilitasi oleh Pemkot terkait dengan momen ini, Mas Baktiono? Ya, kalau UMKM yang ada di Kota Surabaya itu hampir mayoritas itu adalah binaan dari pemerintah kota Ya. dan juga melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu juga sudah banyak mensosialisasikan, Mhm. termasuk mendidik dan melatih mereka melalui diklat-diklat yang sudah pernah dilakukan dan sampai saat ini pun terus dilakukan sejak Mhm. puluhan tahun yang lalu. Mhm. Ya, jadi pendidikan pelatihan baik membuat makanan, snack, juga ada pendidikan pelatihan wirausahawan, ada pendidikan pelatihan bagi usia produktif, semua ada. Nah, khusus untuk bulan suci Ramadan ini kan makanan yang paling banyak. Betul. Kita juga sudah membuka aplikasi e-pekan Ya. dan juga dibeli. Ini sudah ada perdanya. Dulu kami inisiasi untuk membeli jadi produk-produk mereka yang pernah dididik dan dilatih dan bergiliran, jangan monopoli satu atau dua atau beberapa orang itu Mhm. saja. Mhm. Jadi bergiliran yang dibeli. Itu kalau rapat-rapat di pemerintahan itu kan banyak, belum wali kota, wakil Ya. wali kota, sekda, asisten, dinas-dinas, DPR, lurah, camat, wah banyak. Itu Mhm. harus mengambil produk-produk UMKM yang terdaftar di e-pekan. Nah, Mhm. dari sinilah pemerintah kota itu ada bagiannya yang membeli itu. Nah, Mhm. jangan bermain-main di situ. Makanya harus adil. Jadi kalau misalnya daerah camat, Kecamatan Wonokromo, ya daerah Wonokromo sana, kelurahan apa di sana, Mhm. kelurahan Jagir, di Jagir sana. Mhm. Misalnya kalau Tambak Sari, ya dari Tambak Sari UMKM-nya, IPK-nya ngambil di situ. Mhm. Terus dari kelurahan mana? Kelurahan Gading atau kelurahan Tambak Sari. Yang Mhm. ngambil dari orang dari kelurahan Tambak Sari atau kelurahan Gading kalau rapatnya di daerah Gading. Itu harus Mhm. seperti itu untuk pemerataan ini. Dan Mhm. termasuk ini sudah ada himbauan dari wali kota bahwa setiap dinas atau bagian itu juga membeli produk-produk dari UMKM, Mhm. juga produk-produk makanan itu juga atau Mhm. kebutuhan pokok mereka membeli di situ. Nah, Mhm. tinggal mereka itu harus difasilitasi. Jangan Ya. sampai nanti ada keluhan, nek Mhm. tuku yang ini pun larang, gitu loh. Kalau yang nunggu itu jauh lebih murah di sana di sini. Mhm. Nah, Mhm. inilah fungsi dari pemerintah. Bagaimana untuk harga-harga ini karena sekarang online orang tidak bisa Mhm. dibatasi di sini informasinya cukup luas, cukup Mhm. banyak. Klik harga terendah keluar, klik harga Mhm. tertinggi keluar. Mhm. Semuanya maka ini harus difasilitasi semua agar mereka juga berdaya. Mhm. Mhm. Teman UMKM ini di Ramadan ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan, Mas. Yang pertama, tren harga bahan olahan pokok ya. Misalnya mereka kan jual makanan ya, minuman, bahan-bahan dasarnya seperti tepung gula ini juga pasti Ramadan nggak mungkin gak munggah. Pasti akan naik harganya. Sehingga ini mempengaruhi produksi teman-teman UMKM.
Kemudian dari sisi aspek daya beli masyarakat, katanya menurun walaupun kita nanti belum tahu di Ramadan ini kalau udah masalah golek takjil bukuan juga akan ada terjadi penurunan minat atau apa kita belum tahu. Pekan memang sudah difasilitasi, tetapi kok kita rasa juga pekan ini oleh masyarakat luas ya secara umum kok. Kenapa banyak orang yang belum akses? Baru dinas-dinas saja mengakses, tetapi secara personal masyarakat masih jarang yang mengakses. Apakah perlu dibikinkan sebuah kegiatan pasar kuliner selama sebulan penuh difasilitasi oleh Pemkot, UMKM boleh berdagang di sana atau bagaimana Mas yang efektif kiranya Mas? Ya, Sama-sama senang. itu itu gagasan yang cukup Mm-mm, bagus ya. Jadi kita punya beberapa tempat yang memang dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Nah, mm-mm, inilah mm-mm, fungsi di pemerintah ini. Maka nanti kami juga mengingatkan dan menghimbau ke instansi terkait yang di kota Surabaya, termasuk Dinas Koperasi. mm-mm, mm-mm. Di X Taman Remaja, itu Ya, juga betul. bisa digunakan untuk itu. Mm-mm, mm-mm, Ya, mm-mm. di tempat-tempat lain juga ada di apa itu Kenjeran itu mana juga ya? bisa Kenjeran juga dipakai. bisa. Mm-mm, Juga di tempat untuk futsal yang mm-mm, disediakan mm-mm, itu malam hari ya, itu mm-mm, juga bisa. Misalnya kalau sampai tidak. Dan mm-mm. tempat-tempat terbuka lainnya Ya, itu bisa digunakan di setiap kecamatan atau kelurahan yang mempunyai fasilitas ruang yang mm, terbuka. mm-mm, Nah, itu mm-mm, jangan tersentral saja, misalnya di tengah kota atau itu dan di tempat-tempat itu. mm-mm, Maka mm-mm, ini adalah gagasan yang cukup bagus sehingga mereka pun bisa berdaya. mm-mm, Tetapi ini penting. Kalau dalam sistem online tadi, kita selain bahan kebutuhan pokok, maka kita kan mendidik mereka untuk berkarya. Misalnya mm-mm. kalau makanan, makanannya tadi itu ya harus makanan yang berbeda satu sama lainnya, Ya, sehingga betul. mempunyai ciri khas Mm-mm, tersendiri. mm-mm, Kalau mempunyai ciri khas tersendiri dan laris, walaupun bahan kebutuhan pokoknya tadi itu apa itu ya naik, tapi mereka mm-mm, masih untung lebih. mm-mm, Kenapa? Otomatis kalau laris dan dagangannya tadi itu laku, ya dengan sendirinya teori ekonomi juga demikian, mm-mm, pasti akan dinaikkan. mm-mm, Nah, itulah akan menjadi nilai tambah. Maka kalau membuat cita rasa itu juga harus berbeda. mm-mm. Inovasi dari si pelaku UMKM sendiri juga penting ya untuk inovasi produk sehingga punya daya jual yang cukup tinggi dan pembeda dengan UMKM lainnya. Masalah intervensi bahan pokok untuk kuliner yang akan dijual UMKM perlu dilakukan sejak awal puasa atau gimana Mas? Atau mumpung belum puasa nih harus dilakukan Mas Buktiono? Iya, maka ini sudah bagi tugas kok. Mm-mm, Mereka sudah bergerak semua kalau di kota mm-mm, mm-mm, Surabaya. Ya tadi kan mengumpulkan dari pengusaha, dari yang biasanya mereka mm-mm, peduli dengan itu. Dan banyak bisa, dan mereka pun ya tidak rugi karena mm-mm, mereka uangnya akan kembali. Ya kan? mm-mm, Karena mereka menjual tidak mengambil untung. Dan ini mm-mm. bisa nanti didistribusikan juga kepada UMKM yang mereka benar-benar membutuhkan itu. Ya. Pasti nanti apa harganya nanti juga terkontrol dengan baik. Juga Mm-mm, warga masyarakat, ya warga mm-mm, masyarakat ini membeli loh ya, ini bukan mm-mm, gratis ini loh. mm-mm, mm-mm, Mereka itu membeli, tapi dengan harga yang terjangkau dan harga yang mm-mm, standar, bukan harga-harga yang melonjak seperti nanti menjelang apa dan masuk bulan suci Ramadan. mm-mm, mm-mm. Pengennya ngobrol lama, Mas Baktiono, tapi waktu juga yang harus membatasi apa perbincangan kita kali ini. Yang terakhir, Mas, apa harapan yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat luas yang mendengarkan diskusi kita pagi ini terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan sembako serta optimalisasi UMKM saat bulan Ramadan kali ini di Kota Surabaya. Monggo, Mas Baktiono. Ya, kalau warga masyarakat ini yang mulai dahulu ya tetap tenang, biasa-biasa saja, dan hemat juga agar nanti pas untuk bulan
suci Ramadan, mereka juga bisa menikmati bulan suci Ramadan, dan juga di hari raya Idul Fitri, mereka juga bisa menikmati hari raya Idul Fitri dengan bertandang, bertamu ke sanak keluarga yang itu, dan jaga kesehatan, walaupun nanti juga ada bantuan-bantuan harga yang terjangkau dari pemerintah, dan itu bisa untuk tidak berlebihan untuk, dan pemerintah akan mengatur sesuai dengan standarisasi yang ada. Baik. Baktiono BASS, anggota Komisi B DPD Kota Surabaya dari fraksi UDIP. Terima kasih banyak untuk diskusi dan obrolannya, Mas Baktiono ya. Kita berharap Ramadan ini benar-benar menjadi berkah bagi seluruh warga Kota Surabaya dan bisa menghidupkan geliat perekonomian warga Kota Surabaya, khususnya bagi pelaku UMKM. Sehat selalu Mas ya. Kita insya Terima Allah kasih. jumpa lagi di lain kesempatan dengan bahasan-bahasan yang mengedukasi untuk sahabat Sonora. Baik, saya Andre Komarudin mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sahabat Sonora, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.